Kita buka dari Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 10. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 10. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Bunga akan layu dan rumput akan kering, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tahu kami tidak layak dan kami malu dengan segala dosa, kesalahan kami, tapi kami mau memohon Engkau yang memberikan kami suatu rasa mengucap syukur, rasa bersyukur untuk segala anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami. Walaupun mungkin saat ini kami sangat sedang berat hati untuk mengucap syukur, untuk bersyukur. Kami percaya Engkau sendiri yang membuka hati pikiran kami, mengubah kami, transformasi kami dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam kesempatan sebelumnya kita sudah memulai membahas 4 ciri ucapan syukur sejati. Yang pertama itu kan pasti terjadi. Yang kedua itu bersifat personal, bersifat pribadi, secara pribadi gitu. Dan ketiga, objeknya harus benar. Dan yang keempat itu alasannya juga harus yang tepat. Nah, yang pertama itu pasti terjadi dalam arti kalau orang percaya sudah diselamatkan dan sudah menerima berkat, anugerah dan kebaikan dari Tuhan, maka sudah pasti secara alami dalam diri orang percaya ada rasa bersyukur, mengucap syukur. Yang kedua, ucapan syukur ini bersifat pribadi atau personal, itu perseorangan. Jadi ditujukan kepada seorang pribadi. Jadi bukan ditujukan kepada benda mati. Bersyukur dan memuji itu betul-betul atau sungguh-sungguh atau sejati jika dan hanya jika ditujukan kepada pribadi atau orang lain. Karena aku tidak bisa bersyukur kepada pensil, aku mengucap syukur kepada pensil, atau aku memuji pensil kamu begitu cantik, begitu baik, begitu indah. Itu nggak ada gunanya karena pensil dia bukan pribadi dan dia tidak menerima apa-apa. Kalau menurut Douglas Kelly, itu orang yang paling mudah untuk hidup bersama adalah orang yang bersyukur. Ini tentu saja banyak dari kita juga pernah ketemu orang, atau bahkan mungkin aku sendiri mungkin bukan, tapi kalau kita ketemu orang yang dia orang yang bersyukur, kita merasa mudah untuk bergaul dengan dia. Dan yang ketiga, objek penerima syukur itu harusnya adalah Tuhan Allah. Jadi kita bukan berterima kasih kepada manusia, melainkan pertama dan terutama kepada Tuhan. Ya, tentu saja ada saatnya kita berterima kasih kepada manusia, tetapi kita harus tahu sumber yang paling utama pertama itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita melanjutkan yang keempat, yaitu alasan yang tepat. Jadi kita bersyukur untuk hal-hal yang juga Tuhan nilai baik. Dalam hal ini Paulus nilai baik, yaitu pertumbuhan iman dan pertumbuhan kasih daripada jemaat Tesalonika. Jadi kita tidak bersyukur karena kita menjadi manajer dengan gaji tinggi, atau kita bersyukur karena kita juara lomba bola basket gitu, melainkan harus bersyukur untuk iman dan kasih dan untuk pertumbuhan kedua hal tersebut. Dan inilah doa Paulus yang ditulis di 1 Tesalonika.
Jika kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, di situ ditulis, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 2 ayat berikutnya di ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Intinya, maksudnya di surat 1 Tesalonika pasal 3 tadi, Paulus berdoa untuk pertumbuhan iman dan pertumbuhan kasih, dan di doa tersebut sudah dijawab Tuhan. Makanya Paulus di ayat 3 ini dia mengucap syukur kepada Allah, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu yang seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti dijawab. 1 Yohanes 5 juga sudah mengatakan, meneguhkan itu. Dan dari bahasa aslinya, jadi iman mereka ini bukan hanya bertumbuh, melainkan bertumbuh secara berlimpah atau dengan sangat. Jadi pertumbuhan iman ini masih terus berlangsung. Jadi dia pertumbuhannya bukan berhenti mencapai tahap tertentu, seperti dapat dilihat dalam keadaan iman dan kasih yang baik yang ada di dalam surat 1 Tesalonika. Maksudnya, di surat 1 Tesalonika, di situ Paulus sudah bilang bahwa di surat 1 Tesalonika situ Paulus sudah bilang dia mengucap syukur kepada Allah karena jemaat di Tesalonika, dan juga dia mengingat pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bandingkan juga 1 Tesalonika 3 ayat 6, yaitu ketika Paulus sudah mengutus Timotius, dan Timotius datang kembali dari Tesalonika, dia membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, maksudnya kasih daripada jemaat di Tesalonika dan juga iman mereka. Di surat 1 Tesalonika kita mendapatkan bahwa jemaat Tesalonika itu sudah memiliki iman yang baik dan kasih yang baik, tetapi terus bertumbuh lagi, dan ketika 2 Tesalonika ditulis itu masih terus bertumbuh. Jadi pertumbuhannya itu bukan pertumbuhan yang berhenti, tetapi terus menerus. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7 itu Paulus menulis, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Iman dan kasih mereka bertumbuh. Jadi saling mengasihi itu juga adalah salah satu tanda atau karakter orang-orang Kristen yang sejati. Itu di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian juga di 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 4, dan 1 Yohanes 5 itu diulang. Setiap daripada orang percaya yang percaya Yesus adalah Kristus itu lahir dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah itu mengasihi Dia yang juga lahir daripada Allah. Maksudnya sama-sama anak Allah yang lahir dari Allah itu saling mengasihi. Nah, inilah dia. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saling mengasihi. Jadi ada antar pribadi. Sekali lagi dari Douglas Kelly, dia menulis bahwa di usia 50-an itu Anda menyadari bahwa tidak peduli seberapa solid rekening bank Anda, seberapa besar rumah Anda, dan seberapa solid pencapaian profesional Anda, apa yang benar-benar membuat hidup layak untuk dijalani adalah hubungan Anda. Relationships, hubungan antara pribadi. Jadi kualitas hidup itu lebih tentang hubungan daripada apapun. Nah, itu ada alasan. Alasannya karena kita adalah pribadi-pribadi, kita diciptakan menurut gambar Allah. Dari bacaan Alkitab kita di Kejadian, masih ingat kan? Bacaan Alkitab kita di Kejadian, kita diciptakan menurut gambar Allah. Kemudian di pasal yang lain menurut rupa Allah. Tapi kita bisa
yakin itu maksudnya image, ada image of God, peta teladan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu ada 3 pribadi, satu Allah. Ada kokoku pernah mengatakan belasan tahun yang lalu, Charlie Santoso bilang begini, kita itu membagi sukacita itu dengan orang lain. Kalau kita sendirian itu kita nggak bisa bagi ke siapa-siapa. Maksudnya contohnya kita lulus ujian, terus mau seneng nih, mau bagi, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada pacar, nggak ada pasangan, nggak ada teman, mau bagi ke siapa gitu loh. Kita memang diciptakan sebagai manusia yang berelasi, ada hubungan pribadi dengan antara pribadi, saling mengasihi. Karena kalau misalnya kita punya duit, katakanlah kita punya rumah besar, punya mobil segitiga ya, terjemahan Hokkiennya apa, merek segitiga. Terus itu semua baik, duit banyak, rumah besar, tapi kita tinggal sendiri. Kita nggak punya teman, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya suami, nggak ayah ibu udah nggak ada. Ada poinnya nggak? Ada nggak dari kalian yang mau aku kasih, bukan aku nggak ada duit ya. Masih ada orang lain kasih kalian rumah besar, mobil banyak, mewah, semua yang kalian ingini. Terus tapi kalian tidak ada teman, tidak ada relasi, hidup sendiri, itu seharian kerjanya cuma nonton Netflix 24 hours, mau nggak ada relasi dengan orang itu. Saya rasa kalau nggak gila ya bunuh diri kan. Ayat 4 di sini ditulis, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Bermegah. Nah, kalau kita lihat dari mata dunia, penganiayaan dan penindasan itu bukanlah sesuatu yang dunia ini banggakan. Tetapi kita baca di Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Satu lagi dari 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi di bagian sebelumnya, maksudnya dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 itu, dunia itu menganggap bahwa Kristus yang disalibkan itu adalah sesuatu yang konyol, yang tidak mungkin bisa menjadi suatu kebijaksanaan. Itu absurd di mata dunia. Dan aku baru cek saja, ternyata absurd juga kata Indonesia ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini Paul Gardner itu mau bilang, terlalu sering psikologi duniawi modern itu masuk ke dalam gereja, yaitu psikologi yang berusaha membangun individu, menguatkan mereka, menekankan bahwa mereka adalah orang baik dan bertalenta, dan dengan demikian mereka itu begitu berharga bagi dunia dan bagi Allah. Namun, apa yang kita pelajari dari Alkitab? Paulus memberi pelajaran di 1 Korintus itu bahwa semua manusia itu adalah nothing. Semua manusia itu adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sampai Allah memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada manusia. Jadi 1 Korintus 1 yang tadi kita baca itu dia mengutip Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 ini menjelaskan apa artinya bermegah. Boleh minta ada satu orang yang tolong bacakan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita tidak ada alasan untuk bermegah, tidak ada alasan untuk memuliakan diri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah dan bukan bagi diri kita sendiri. Kita lanjut lagi, di sini ditulis, bermegah tentang kamu karena ketabahanmu. Jadi kalau kita bicara tabah itu ada aspek bersabar dan ada aspek bertahan. Jadi iman dan ketekunan yang berkelanjutan melalui penganiayaan itu memberikan kesaksian bagi Kristus. Nah, inilah hal yang dibanggakan Paulus kepada gereja-gereja lain. Maksudnya jemaat-jemaat lain
selain Tesalonika gitu. Mengenai penderitaan dan penganiayaan, ini di 2 Korintus 4 itu ditulis dengan lebih detail, tapi pelajaran yang kita pelajari dan renungkan adalah bahwa penderitaan, penganiayaan, dan kesusahan yang kita alami sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Ini nggak mudah. Semua orang yang mengalami penderitaan, penganiayaan, atau ini contoh kami yang konkret sekarang, kesusahan membesarkan anak itu susah untuk sabar. Walaupun kita tahu seperti yang Alkitab menjanjikan itu nanti di masa depan, maksudnya untuk yang Paulus tulis ini, itu di masa depan kemuliaan yang akan kita terima itu jauh lebih besar daripada penderitaan, penganiayaan, kesusahan yang kita alami sekarang. Itu janji Tuhan. Tapi memang prakteknya kita manusia berdosa susah ketika kita mengalami. Maka dari itu bukan hanya Paulus melainkan juga Petrus. Dia menulis di surat 1 Petrus. Jadi surat 1 Petrus secara keseluruhan itu surat untuk memberi encouragement, memberi suatu dorongan untuk menguatkan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang Kristen yang ada di dalam penganiayaan, penderitaan, dan kesusahan. Petrus mengatakan semua itu punya maksud untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Maksudnya emas itu kan diuji kemurniannya dengan api, sama seperti iman yang murni. Itu kalau diuji melewati penganiayaan itu dia bertahan. Jadi iman yang palsu ketika melalui penganiayaan, penderitaan itu akan ketahuan itu iman palsu. Penganiayaan itu bukan hanya menguji iman, tetapi juga menyatakannya dan menyebabkan pertumbuhannya. Yang penting adalah ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita ketika kita diberikan penderitaan dan penganiayaan, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan kita bagi kemuliaan. Jadi seperti yang Kate Matheson dia menulis bahwa penderitaan saat ini yang kita alami itu bukan saja bersifat sementara, tetapi juga bersifat memberi persiapan. Jadi kita sedang dipersiapkan Tuhan bagi kemuliaan yang akan kita terima nantinya, yaitu kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Ini memang susah, tapi bagaimana? Salah satu caranya ketika kita menderita, kita tidak seharusnya memikirkan diri sendiri saja. Ini juga susah kan? Tadi susah dikasih tips supaya bisa lebih gampang, ternyata tipsnya susah juga. Tips yang kedua, pikirkanlah kerajaan Allah. Ya susah juga sih kalau kita sedang melewati penderitaan. Tapi ini adalah yang betul yang dikasih tahu Alkitab. Jadi ketika kita mempunyai mindset the big picture, apa yang Allah lakukan di dalam seluruh sejarah, apa kerajaan Allah yang kekal itu, maka kita akan punya kekuatan. Jadi iman kita itu ketika melewati ujian itu dibuktikan kemurniannya. Tapi apa ini? Maksudnya ada orang bilang, jadi iman atau ketabahan? Maksudnya yang menyelamatkan itu iman atau ketabahan? Kan ada orang bilang iman itu kan percaya, tapi tabah itu atau bertahan itu kan sampai akhirnya. Bagaimana kalau ada iman di awal, kemudian karena kesusahan dia jadi kehilangan iman, jadi dia nggak diselamatkan dong? Bagaimana menjawab ini? Ini ada satu ilustrasi dari Richard Phillips. Jadi dia bilang, kita misalnya parkir di tempat parkir kan harus bayar karcis parkir kan, terus taruh di mobil. Ingat nggak? Di mana ya? Di Swiss aku nggak tahu, mungkin di Jerman kan ada kan beberapa tempat begitu kan. Jadi kita parkir terus beli karcis parkir, taruh di depan, bisa dilihat dari luar. Nah sekarang pertanyaannya, yang membuat kita boleh parkir itu uang kita atau karcis parkirnya? Ada yang mau coba jawab? Karcis parkirnya atau uang kita yang membuat kita boleh parkir? Karcis. Ada yang lain? Uang dan karcis. Dua-dua. Iya, Gosal betul. Jadi si Richard Phillips ini bilang itu
uangnya itu adalah darah Yesus kan yang menebus kita, sehingga kita punya karcis yang adalah iman. Ini dari Richard Phillips ya ilustrasinya. Aku nggak sepandai itu memikirkan ini. Jadi dia bilang, ketika kita punya iman yang bertahan, nah itulah bukti dari penebusan Yesus di kayu salib yang menebus darahnya itu. Jadi karcis parkir itu bukti kita sudah bayar dengan uang untuk bayar parkir itu. Jadi dua-dua loh jawabannya. Nah, jadi makanya di sini ditulis menderita bagi kerajaan Allah itu membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Memang susah, maksudnya hidup sebagai anak-anak Allah ini di dunia yang jahat dan berdosa ini tentu saja ada penderitaan karena dosa itu adalah pemusuhan dengan Allah. Nah, kita sampai di bagian yang lumayan rumit. Ini ayat 5 dituliskan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Ini ada titik 2 di bagian akhir dari ayat 4. Jadi sekali lagi Alkitab asli di dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada titik 2, tidak ada tanda kutip. Nah, jadi di sini titik 2 ini adalah interpretasi dari orang yang menerjemahkan LAI. Bagaimana kita mengerti ini? Suatu bukti, di sini dituliskan sehingga dari ayat 4 dulu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Titik 2, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kita agak pelan sedikit. Ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, bukti ini mengacu kepada ketabahan jemaat di Tesalonika di ayat 4. Jadi fakta bahwa mereka terus tetap percaya Tuhan pada saat menderita itu adalah tanda bahwa Tuhan itu bekerja di dalam mereka dan berada di pihak mereka, dan dengan demikian mengantisipasi penghakiman terakhir darinya dan musuh-musuh mereka. Maksudnya pengertian yang pertama ini, mereka itu terus percaya walaupun ada penderitaan, penganiayaan dan yang lain-lain. Jadi Alkitab kan memang bilang bahwasanya penderitaan itu tidak bisa dihindari, tidak terhindarkan bagi orang-orang percaya. Nah, di bawah kendali Tuhan, pencobaan itu bermanfaat untuk mempersiapkan kita untuk kemuliaan. Tadi kan sudah disebut juga, kunci untuk bertahan dalam penganiayaan adalah memahami penghakiman Allah yang adil. Pengertian yang pertama ini, itu mereka terus percaya, tetap percaya walaupun di bawah penderitaan. Kalau menurut G.K. Beale, itu iman seseorang yang bertahan, yaitu iman dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan buah-buah yang menyertainya dari iman itu adalah bukti bahwa penghakiman Allah yang adil telah berlalu demi kebaikan seseorang. Itu G.K. Beale. Iman mereka yang bertahan melalui penderitaan itu adalah suatu bukti atau tanda yang dengannya mereka dianggap layak untuk tidak diadili tetapi mewarisi kerajaan Allah. Agak rumit. Jadi yang pasti pandangan pertama ini dia mau bilang itu tetap percaya, maksudnya imannya itu tetap percaya, tetap beriman walaupun ada penganiayaan. Bukti bahwa Tuhan itu memberikan keputusan yang adil adalah iman mereka yang tetap teguh di tengah penganiayaan. Itu yang satu. Nah, mungkin aku lanjut kedua dan ketiga supaya bisa tahu bedanya. Jadi yang tadi satu, tetap percaya kepada Tuhan walaupun ada penderitaan dan kesusahan dan yang lainnya. Yang kedua, bukti ini mengacu kepada penganiayaan dan penindasan. Jadi penganiayaan dan penindasan itulah buktinya. Maksudnya begini, banyak orang pikir kalau kita menderita itu berarti kita dihakimi oleh Allah atau kita dibenci oleh Allah atau kita ditolak oleh Allah. Nah, sebenarnya bukan, itu paradoks ya. Justru karena Allah menerima kita sebagai warga kerajaannya, maka Allah memberikan kita hak istimewa untuk boleh menderita bagi kerajaannya itu. Itu dia. Jadi ini adalah satu kesempatan. Bahkan kalau kita lihat beberapa misionaris atau
pendeta yang gigih itu mereka bahkan menganggap boleh menderita, boleh mati bagi Tuhan itu betul-betul suatu kehormatan yang sangat tinggi. Dan memang Alkitab sendiri memberikan tempat khusus bagi orang-orang yang mati martir begitu. Jadi penderitaan itu bukan saja tanda penerimaan Allah, melainkan juga tanda keadilan Allah yang menuntut bahwa dosa harus dihukum. Nah, pandangan yang ketiga, jadi ya sekali lagi, pandangan yang pertama itu bilang penekanannya itu tetap percaya walaupun penderitaan. Pandangan kedua itu bilang penderitaannya itulah adalah buktinya. Nah, yang ketiga, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Dia bilang, ini suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, ini adalah pembuka untuk bilang ayat 6 sampai ayat 10 itulah buktinya. Jadi titik 2 di sini, ini memang sangat membingungkan. Tapi kalau menurut pandangan yang ketiga, ini oleh Jeffrey Weimar, dia bilang, bukti mengacu kepada penghakiman Allah di masa depan, yaitu yang tertulis di ayat 6-10 yang menyatakan bahwa walaupun orang-orang percaya di Tesalonika sedang menderita saat ini, penghakiman Allah di masa depan adalah bersifat adil dan dia akan memastikan mereka dibuat menjadi layak untuk berbagian secara penuh di dalam keadaan diberkati daripada pemerintahan eskatologisnya. Maksudnya begini, jadi bagian pembukaan ayat 5 ini bisa diterjemahkan sebagai berikut. Inilah bukti penghakiman yang adil dari Allah. Jadi ini permulaan itu titik 2-nya nggak ada. Mereka itu sudah titik, kemudian baru mulai satu bagian baru. Inilah bukti penghakiman yang adil dari Allah. Yang 6 ayat 10. Jadi ayat 5 itu bukan melihat ke belakang, melainkan ke depan. Mengapa? Ayat 6, ayat 8, ayat 9 itu ada menyebut adil, pembalasan hukuman gitu. Jadi ini yang dipegang oleh Jeffrey Weimar dan aku rasa ini yang lebih kuat walaupun pandangan 1 dan pandangan 2 itu mungkin juga. Karena memang jika orang Kristen harus menderita karena kita adalah warga kerajaan Allah, itu adalah bukti bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Itu betul. Karena kita bukan dari dunia ini dan dunia ini membenci Yesus dan semua pengikutnya. Tapi aku rasa pandangannya Jeffrey Weimar yang ketiga ini lebih kuat. Karena kalau kita pelajari mulai nanti bulan depan ayat 6 sampai ayat 10 itu jelas sekali dua hal, yaitu orang yang percaya akan menerima kelegaan. Orang yang jahat akan menerima pembalasan. Itulah bukti keadilan Allah. Hari ini ternyata tidak sampai, baru separuh dari bahannya. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja, tidak buru-buru. Yang penting sudah merenungkan sedikit dan kiranya yang direnungkan hari ini boleh menjadi berkat. Apa yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah pelajari kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur yang sejati itu lahir secara otomatis, secara natural, dan itu ditujukan kepada seorang pribadi bersifat personal, itu kepada objek yang benar dan juga untuk alasan yang tepat. Dan juga satu-satunya alasan kita boleh bermegah adalah bermegah di dalam Tuhan, karena memang segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan walaupun kita menderita, kita tetaplah bertahan. Kita harus melihat kepada kemuliaan yang sudah dijanjikan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita sekarang. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang singkat ini untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri memberikan kami suatu ketahanan iman, ketabahan, dan pelihara iman kami ketika kami harus melewati berbagai penganiayaan, penderitaan, kesusahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal dan yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan mohon. Amin.